memasak sayur brokoli. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sayur brokoli secukupnya. Potong sayur brokoli sesuai selera ya teman-teman. Nah, di sini saya potongnya seperti ini saja. Nah, ini saya potongnya ini ya teman-teman, agak besar-besar. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya. Kemudian rendam sayur brokoli di air ya teman-teman. Nah, untuk air boleh asal kelam saja atau lebih ya. Tentunya itu akan lebih bagus kalau airnya lebih. Kemudian tambahkan sedikit garam ya teman-teman, atau secukupnya saja. Nah, di sini saya menambahkan 3 sendok teh garam, 3 sendok teh munjung. Kemudian diaduk rata ya teman-teman, biarkan garam larut bersama dengan air. Rendam sayur brokoli dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Fungsinya adalah untuk membersihkan sayur ya teman-teman, karena kalau di Hongkong itu sayur brokoli ini juga sangat kotor ya, bahkan di sela-sela dalamnya sana pasti ada ulatnya yang sangat kecil-kecil. Kadang ada tanah, ada pasir, ada debu ya, bahkan ada bakteri yang kita tidak tahu. Nah, cara membersihkannya adalah rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Tapi kalau orang Hongkong biasanya ada yang sampai 4 jam, bahkan ada juga yang lebih sedikit ya, ada juga yang 1 jam, bahkan ada juga yang hanya 30 menit. Ini kalau saya cuma menggunakan waktu 15 menit sampai 20 menit, dan jangan lupa setelah itu dicuci dengan air bersih. Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sedikit wortel. Ini wortel sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Nah, saya potongnya seperti ini ya teman-teman, seperti korek api, agak kecilan dikit ya, agak lebih tipis. Kemudian siapkan sedikit daging ayam. Nah, ini saya menggunakan daging ayam secukupnya saja. Daging ayam ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Nah, di sini saya potongnya tipis, agak memanjang ya teman-teman. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau menggunakan seberapa banyak dan bagaimana cara motongnya. Ini daging ayam sudah saya sudah saya kasih bumbu daging ayam adalah sedikit garam, sedikit gula, sedikit merica bubuk, dan sedikit tepung maizena. Diaduk rata, kemudian tambahkan sedikit air jahe ya teman-teman. Air jahe fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis di daging ayam. Nah, kemudian diaduk rata, lalu tambahkan sedikit minyak goreng. Diaduk rata, kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Lalu siapkan untuk bumbu tumis ya teman-teman, atau bumbu kasar. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putih sudah saya geprek dan sudah saya cincang. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja ya, boleh dicincang seperti ini, asal digeprek saja atau dipotong tipis-tipis, boleh juga dihaluskan, tentunya itu akan lebih enak. Lalu tambahkan dengan 3 potong jahe, karena ini ada ayamnya, jadi saya tambahkan jahe 3 potong saja. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas ya, silahkan ditambahkan cabai rawit dan boleh juga ditambahkan dengan bawang merah. Kemudian kita siap untuk masak ya teman-teman. Nah, didihkan air ya seperti biasa untuk sayur. Kemudian tambahkan garam, lalu diaduk rata. Biarkan garam larut bersama dengan air dan biarkan air pelan-pelan mendidih. Untuk garam dikira-kira saja ya, jangan terlalu banyak biar tidak terlalu asin. Setelah air mendidih, kemudian masukkan sayur brokoli. Nah, untuk air boleh asal kelam saja ya teman-teman, atau lebih itu akan lebih bagus ya, karena sayur akan lebih tenggelam.
Nah ini teman-teman, untuk air kurang lebih sudah mendidih ya seperti ini. Tentunya untuk sayur kurang lebih juga sudah mateng. Nah bagi teman-teman kalau sayurnya minta itu ya mau yang agak lembek, silahkan direbus agak lama. Dan bagi teman-teman yang suka itu ya, yang mau sayurnya lebih cantik ya, hasilnya lebih cantik, glowing dan kelihatan segar, silahkan ditambahkan sedikit minyak ya teman-teman saat merebus begini. Dan ini tidak saya tambahkan minyak. Nah ini kurang lebih sudah matang ya teman-teman, kemudian langsung saja kita angkat. Nah tiriskan di penirisan, lalu panaskan sedikit minyak ya teman-teman. Setelah minyak panas, tumis bawang putih dan jahe. Bawang putih dan jahe tumis layu ya teman-teman, atau tumis harum. Masukkan ini ya carrot atau honglopak ya, wortel. Nah ini diaduk-aduk sebentar saja ya teman-teman, lalu masukkan daging ayam. Daging ayam tumis sebentar ya teman-teman, lalu masukkan air panas. Nah jangan lupa airnya dikira-kira, dan jangan lupa airnya gunakan air panas ya teman-teman, karena kalau air dingin itu menunggu mendidihnya lama dan rasa pun akan berbeda. Kecilkan api dulu ya teman-teman, lalu bumbui dengan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya atau 1/4 sendok teh saja. Kemudian besarkan api ya teman-teman. Nah diaduk rata. Jangan lupa tes rasa ya, apa yang kurang silahkan ditambahkan. Bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya, silahkan ditambahkan, dan boleh juga ditambahkan dengan saus tiram ataupun minyak wijen, tentunya itu akan lebih enak ya teman-teman. Nah sekira bumbu sudah pas ya teman-teman, rasa sudah oke, kemudian siapkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Nah ini tambahkan saja ya teman-teman untuk pengental. Nah tambahkan secukupnya saja dan diaduk rata, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental, intinya gunakan yang sedang-sedang saja. Kemudian siap untuk diangkat. Taruh sayur di piring ya teman-teman, boleh ditata rapi atau itu ya asal ditaruh saja. Nah kemudian masukkan bumbu di atasnya. Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, mudah saja. Jadinya seperti ini resep sayur brokoli rebus ditambah dengan tumisan daging ayam. Resep yang simple, mudah, yang jelas juga enak ya teman-teman. Nah untuk bahan tentunya mudah didapat, harga yang pasti juga murah meriah, terjangkau. Resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman, dan anak-anak pastinya juga suka banget karena tidak pedas. Resep yang simple, mudah, dan yang pasti juga enak. Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Rasa yang begini sedap, gurih, nikmat tanpa penyedap rasa. Nah untuk daging ayam bisa juga diganti dengan daging ikan, daging sapi, ataupun daging udang. Boleh juga diganti dengan daging lainnya ya teman-teman. Tetap saja enak, tetap saja nikmat. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.